Betapa indahnya alam Indonesia, betapa suburnya negara Indonesia, sehingga bangsa asing banyak yang ingin menguasai dan menjajah negara Indonesia. Sekarang Indonesia sudah merdeka dan kita tinggal menunjukkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia yang ingin menjadikan sebagai negara yang maju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan dengan materi monopoli perdagangan di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi ini, jangan lupa dan subscribe. Terima kasih. Coba perhatikan gambar perkebunan cengkeh di atas. Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dipelopori bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Tanaman cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Tanaman cengkeh juga merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. Dalam melakukan penguasaan perdagangan di Maluku, atau disebut juga praktik monopoli. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli, itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik dari rakyat Indonesia. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi dalam perkembangannya, menjadi penguasaan pasar, atau disebut juga monopoli. Menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga memakai politik atau pemerintahan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Adanya monopoli bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh,
pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat penjual hasil bumi kepada VOC karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah di Maluku harganya sangat turun. Sebaliknya, menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Nah, semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Dan yang diadu domba adalah dilakukan oleh Belanda terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Tujuan Belanda melakukan adu domba yaitu Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan-kerajaan tersebut. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Selesai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal bila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaannya, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau secara militer. Gubernur Jenderal yang merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC yaitu yang pertama, Gubernur Jenderal Antonio van Diemen berlangsung tahun 1635 sampai 1645. Kemudian Johann Maetsuycker tahun 1653 sampai 1678. Kemudian Rijksgraf van Gons tahun 1678 sampai 1681. Kemudian Cornelis Danjun tahun 1681 sampai 1684. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan.
Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. Oke, selesai sudah dari yang disimak, semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.